semuanya, balik lagi ke materi pertemuan 5 ya teman-teman. Kita belajar database relasional untuk PostgreSQL. Nah, jadi data relasional itu adalah kumpulan item data yang memiliki hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Item data ini disusun menjadi tabel-tabel dengan kolom dan baris. Setiap tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang direpresentasikan dalam database. Kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang untuk menyimpan nilai aktual atribut. Baris pada tabel merepresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Setiap baris pada tabel dapat ditandai dengan kunci utama primary key yang unik, dan baris di antara tabel-tabel dapat saling terkait menggunakan kunci asing atau foreign key. Di sini kita belajar fungsi join SQL. Jadi fungsi join itu merupakan salah satu fungsi yang ada di SQL yang digunakan untuk penggabungan tabel melalui kolom atau key tertentu, di mana memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap. Operasi join atau penggabungan antar tabel ini merupakan perintah dasar yang sangat penting pada database relasional. Gunanya adalah untuk mendukung perancangan database yang baik. Jika kita ingin menghasilkan output data yang valid, menjamin integritas data dan meminimalisir duplikat data. Contoh penggunaan join ketika ingin menggabungkan table user dan table order. Table user dapat dilakukan join terhadap tabel order karena pada tabel order terdapat kolom ID yang berhubungan dengan kolom ID pada table user berikut contohnya. Jadi table user sama table order ini kita join atau kita gabungkan. Selanjutnya ada fungsi outer join. Untuk menggabungkan tabel pada SQL, salah satu perintah yang dapat kita gunakan adalah outer join. Pada outer join, data pada salah satu tabel akan ditampilkan semua. Sedangkan data pada tabel yang lain hanya akan ditampilkan jika data tersebut pada tabel pertama. Pada bahasa SQL, outer join dibagi menjadi 3, yaitu right join, left join, dan full join atau inner join. Yang pertama ada fungsi right join. Pada fungsi right join ini, data pada tabel sebelah kanan akan ditampilkan semua. Sedangkan data pada sebelah kiri hanya ditampilkan jika data terkait pada tabel tersebut muncul pada data sebelah kanan. Baris-baris yang tidak memiliki pasangan pada tabel yang ada di sebelah kanan, kata join akan ditampilkan. Dalam hal ini, tabel bagian kanan akan ditampilkan secara keseluruhan. Dan jika tabel bagian kiri ada yang tidak cocok dengan tabel bagian kanan, maka akan menampilkan tulisan 0 seperti gambar di bawah ini. Di sini ada dua tabel yang berbeda ya, warna biru sama yang warna merah. Di sini kalau right join, jadi yang fungsi sebelah kanan ditampilin semua, sedangkan yang kiri ini kita gabungkan. Lalu kalau misalnya nggak ada yang berkesinambungan dengan tabel yang kanan, maka nilainya 0 atau kosong. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi left join. Jenis selanjutnya dari fungsi join adalah inner join. Inner join ini berfungsi untuk mengambil semua baris dari kedua tabel atau lebih. Penggabungan antara dua tabel atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika tabel-tabel tersebut memiliki key kolom yang sama dari tabel yang ditunjukkan pada poin sebelumnya. Jika menggunakan fungsi inner join, maka tabel yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi kebalikannya, kalau di sini sebelah kirinya kita tampilkan semua, sedangkan sebelah kanannya jika memang nggak ada yang cocok sama di tabel yang sebelah kiri, maka kosong. Selanjutnya ada inner join. Jenis selanjutnya dari fungsi join adalah inner join. Nah, fungsi ini untuknya mengambil semua baris dari kedua tabel atau lebih. Penggabungan antara dua tabel atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika tabel-tabel tersebut memiliki key kolom yang sama dari tabel yang ditunjukkan pada poin sebelumnya. Jika menggunakan fungsi inner join, maka tabel yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi kalau bedanya sama inner join, left join, dan right join, inner join ini ditampilkan semua yang berkesinambungan aja. Jadi di sini nggak ada 0 di bawahnya. Oke, selanjutnya ada contoh kasus sama kayak minggu lalu. Jadi
eh, kita selanjutnya adalah buatlah right join, left join, dan full join atau inner join dari studi kasus tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian PG-admin atau PostgreSQL. Sudah di PG-admin ya. Nah, pertama-tama untuk ngebuka query-nya seperti biasa tinggal di database, klik kanan, ada query tool, bisa diklik aja, terus muncul. Untuk menampilkan left join, kita left join dulu. Kita menggunakan perintah select bintang, seperti biasa bintang untuk menampilkan semua, from nama nama tabelnya, tabel mahasiswa. Oke. Setelah itu kita tambahkan perintah yaitu namanya left join. Nah, nama ininya, nama perintahnya ini, tabelnya untuk yang kita gabungkan. Jadi kita menampilkan mahasiswa lalu kita gabungkan dengan database, tabel database. Maaf. Oke, on. Nah, on ini untuk apa sih yang mau kita lihat gitu. Contoh di database itu ada nama mata kuliah. Sama dengan, jadi mana nih yang mau disamain gitu, nama mata kuliah di database sama mahasiswa. Jadi contohnya kita pakai nama ya. Jadi ada nama siapanya, lalu ada nama mata kuliahnya. Oke, kita bisa run aja. Nah, karena tidak ada yang sama di database-nya, jadi null semua. Itu nggak apa-apa ya. Dilanjut dengan right join. Sebenarnya right join sama aja, tinggal kita ganti kata right join, lalu kita run. Hanya saja, pindah dari yang tadinya dari kiri, tapi sekarang ada di kanan. Begitupun juga sama dengan inner join. Oke. Nah, jadi karena nggak ada yang sama dan nggak ada yang kecocokan, tidak ada kecocokan, jadi karena kita pakai inner join, maka kosong. Maksudnya kosong itu tidak ditampilkan, nggak ada, bukan null. Jadi ya itu bedanya. Fungsinya untuk menampilkan sebenarnya sama aja semua. Cuman kalau dari right sama left itu bedanya dari kiri dan kanan. Untuk inner join itu dia menghilangkan si nullnya. Karena di sini nggak ada yang sama, jadi ya udah kosong, nggak ditampilin gitu. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa tanya aja di via chat atau Gmeet. Oke, terima kasih.